Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik semuanya. Kembali lagi dengan Ibu di sini di mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya, mari kita berdoa dahulu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan KM untuk memimpin doanya ya. Baik, di sini apakah ada yang tidak hadir? Coba lihat kanan kirinya, apakah ada teman yang tidak hadir? Hadir? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Ada 20 orang yang hadir. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ingin tes konsentrasi kalian sebelum mulai pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk instruksinya, jika Ibu mengucapkan pagi, silakan anak-anak tepuk 1 kali. Nah, jika Ibu ucapkan siang, silahkan anak-anak tepuk 2 kali. Dan jika Ibu ucapkan malam, silahkan anak-anak seperti mengerti. Baik, kita coba ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Luar biasa, anak-anak sudah konsentrasi semuanya ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin tes pembelajaran sebelumnya. Apakah ada yang masih ingat atau tidak? Baik, di sini jika ada yang ingin menjawab, silahkan angkat tangannya ya. Ibu di sini akan bertanya tentang pengertian dan tujuan tes deskripsi. Baik, silahkan siapa yang ingin menjawab. Untuk yang pertama, apa itu tes deskripsi? Silahkan Tasya. Betul. Yang kedua, terakhir, apa tujuan dari tes deskripsi? Silahkan siapa yang ingin menjawab, angkat tangannya. Baik, silahkan Jian. Ya, betul ya. Baik, Ibu ingin menjelaskan kembali, tes deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, bentuk, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Untuk tujuannya dari deskripsi adalah untuk menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Baik, sekarang masuk pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang tahu hari ini akan belajar tentang materi apa? Ada yang tahu? Baik, tidak. Baik, hari ini kita akan belajar tentang menganalisis dan mengidentifikasi struktur argumentatif. Kan anak-anak simak dengan baik, karena dengan kalian memahami tes argumentatif, kalian akan bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menyampaikan pendapat dengan baik. Silahkan untuk disimak dengan baik ya anak-anak. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu untuk menganalisis teks argumentatif, untuk mengidentifikasi struktur teks argumentatif, kemudian memahami elemen-elemen penting dalam teks argumentatif, dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan berpikir kritis
dan argumentasi yang logis dan berbasis data. Sebelumnya, di sini apakah ada yang tahu apa itu teks argumentatif? Silahkan yang tahu angkat tangannya. Ya, betul. Siapa lagi yang ingin menjawab? Silahkan, Zahra. Ya, betul. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali apa itu teks argumentatif. Teks argumentatif adalah teks yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca akan kebenaran suatu pendapat atau gagasan. Dengan ini, sang penulis teks argumentatif, tujuan kita adalah meyakinkan orang lain tentang pandangan kita. Kita perlu berpikir tentang apa yang mungkin dipikirkan oleh orang yang tidak setuju dengan kita dan mencoba menjawab keraguan atau pertanyaan mereka dengan alasan yang logis. Ini membantu meningkatkan kekuatan argumen kita. Adapun definisi dari Kerap 2018. Menurut Kerap, teks argumentatif adalah teks yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu isu atau topik tertentu, disertai dengan alasan atau bukti yang mendukung. Dengan ini, dalam teks argumentatif, kita harus menggunakan fakta dan data yang relevan untuk mendukung argumen kita. Ini bisa berupa data statistik, hasil penelitian, atau pengalaman pribadi. Misalnya, jika kita berargumen tentang perlunya pendidikan seks di sekolah, kita bisa menyertakan data tentang kasus kehamilan remaja yang tinggi. Dan yang terakhir ada definisi dari Salman 2022 tentang teks argumentatif. Teks argumentatif adalah jenis teks yang digunakan untuk menyampaikan argumen yang didukung oleh fakta, data, atau pengalaman. Dengan ini, ketika kita menulis teks argumentatif, kita tidak hanya berbicara tentang pendapat kita, tapi juga harus menjelaskan dengan cara yang logis dan mudah dimengerti. Kita harus menyusun argumen kita dengan baik agar pembaca kita mengikuti pemikiran kita. Misalnya, kita bisa mulai dengan menjelaskan isu, lalu mengemukakan pendapat kita, dan diakhiri dengan alasan yang kuat untuk mendukung pendapat tersebut. Bisa dilihat pada gambar di atas ya. Di sini ada orang yang sedang berargumen, yang mana sedang mengutarakan pendapatnya. Selanjutnya, struktur teks argumentatif. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pada pendahuluan, menjelaskan isu yang akan dibahas dan menyampaikan tesis pendapat utama pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, kita mulai dengan menjelaskan isu yang akan dibahas. Ini penting untuk memberikan konteks kepada pembaca mengenai topik yang akan kita bahas. Setelah itu, kita menyampaikan tesis atau pendapat utama kita secara jelas. Tesis ini akan menjadi fokus argumen kita sepanjang teks. Kemudian yang kedua, tubuh argumen. Pada tubuh argumen, menyajikan argumen-argumen yang mendukung tesis, disertai dengan bukti-bukti yang relevan. Di bagian kedua ini, kita menyajikan argumen-argumen yang mendukung tesis kita. Setiap argumen harus disertai dengan bukti-bukti yang relevan, seperti data, fakta, atau contoh konkret. Ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca bahwa pendapat kita adalah valid dan dapat diterima. Dan yang terakhir, ketiga, penutup. Merangkum argumen-argumen yang telah disampaikan dan menegaskan kembali tesis. Di sini kita merangkum argumen-argumen yang telah disampaikan sebelumnya. Ini penting untuk mengingatkan pembaca tentang poin-poin kunci yang mendukung tesis kita. Selanjutnya, kita menegaskan kembali tesis kita dengan cara yang meyakinkan, memberikan kesan akhir yang kuat tentang pandangan kita. Selanjutnya, ada yang kita perhatikan di bagian pendahuluan, yaitu pertama, menarik perhatian pembaca dengan kalimat pembuka yang menarik. Dengan ini, kalimat pembuka sangat penting untuk menarik perhatian pembaca. Kalimat ini harus dibuat sekuat mungkin, sehingga pembaca tertarik untuk melanjutkan membaca. Cara untuk menarik perhatian bisa berupa fakta mengejutkan, kutipan, pertanyaan, retoris atau pernyataan yang provokatif. Kedua, menyampaikan latar belakang masalah yang akan dibahas, yaitu setelah menarik perhatian membaca, penting untuk memberikan latar belakang tentang masalah yang akan dibahas. Ini memberikan konteks kepada pembaca tentang mengapa isu tersebut penting untuk dibahas. Dalam bagian ini, kita menjelaskan informasi dasar yang relevan untuk membantu pembaca memahami situasi atau isu yang ada. Dan yang terakhir, merumuskan tesis dengan jelas dan tegas.
Sebelumnya tesis. Tesis adalah pernyataan utama yang ingin kita sampaikan dalam tes argumentatif. Nah, ini harus dirumuskan dengan jelas dan tegas sehingga pembaca langsung memahami posisi kita terhadap isu yang dibahas. Tesis ini akan menjadi panduan untuk argumen-argumen yang akan disajikan di bagian tubuh teks. Selanjutnya, tubuh argumen. Yang pertama, menyajikan argumen-argumen yang relevan dan logis. Dalam bagian tubuh teks argumentatif, penulis harus menyajikan argumen yang mendukung tesis secara sistematis. Argumen-argumen ini harus relevan dengan topik yang dibahas dan logis, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Setiap argumen harus diatur sedemikian rupa untuk membangun alur pemikiran yang kuat dan meyakinkan. Selanjutnya, mendukung setiap argumen dengan fakta, data, atau contoh yang konkret. Setiap argumen yang diajukan harus didukung oleh bukti yang kuat, seperti fakta, data statistik, atau contoh konkret. Ini membantu memperkuat kebahasaan argumen dan menunjukkan bahwa pendapat kita bukan sekedar opini pribadi, tapi berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, menggunakan kata penghubung yang tepat untuk menghubungkan antar kalimat. Penggunaan kata penghubung yang tepat sangat penting untuk menjaga kelancaran dan kohesi dalam tes argumentatif. Kata penghubung membantu menghubungkan antar kalimat dan antar argumen, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran dengan mudah. Ini juga memperjelas hubungan antara ide-ide yang disampaikan. Penjelasan dari penutup teks argumentatif. Dalam penutup, 1. Merangkum kembali argumen-argumen utama. Di bagian penutup, penting untuk merangkum argumen-argumen utama yang telah disampaikan dalam tubuh teks. Ini membantu pembaca mengingat poin-poin kunci yang mendukung tesis. Ringkasan ini tidak hanya menegaskan kembali apa yang telah dibahas, tapi juga menguatkan posisi penulis. Yang kedua, menegaskan kembali tesis, yaitu setelah merangkum argumen, penulis harus menegaskan kembali tesis secara jelas. Ini memberikan kejelasan kepada pembaca mengenai posisi penulis terhadap isu yang dibahas dan mengingatkan mereka tentang pendapat utama yang ingin disampaikan. Dan yang terakhir, pada penutup, memberikan kesimpulan yang kuat dan berkesan. Nah, hal ini juga harus mencakup kesimpulan yang kuat dan berkesan yang dapat meninggalkan dampak pada pembaca. Kesimpulan ini bisa berupa rekomendasi, harapan, atau ajakan untuk bertindak, sehingga pembaca merasa terdorong untuk mempertimbangkan apa yang telah disampaikan. Pengertian dan struktur sudah dibahas. Selanjutnya, contoh teks argumentatif. Nah, pertama contoh ada pendahuluan. Menurut Iskandar, sudah saatnya masyarakat mengubah paradigma agar lulusan SMP tidak latah masuk SMA. Tanpa masuk ke pendahuluan, karena bagian ini memberikan latar belakang masalah dan menggambarkan kondisi atau pandangan yang melatar belakangi argumen utama. Nah, dalam teks ini, Iskandar menyampaikan gagasan tentang perlunya masyarakat mengubah paradigma terkait pilihan pendidikan bagi lulusan SMP. Pernyataan ini bertujuan memancing perhatian pembaca dan mengenalkan topik diskusi, yaitu pentingnya memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minat. Kemudian pada bagian tubuh, kalau memang lebih berbakat pada jalur profesi, sebaiknya memilih SMK. Dia mengingatkan sejumlah risiko bagi lulusan SMP yang sembarangan melanjutkan sekolah. Misalnya, lulusan SMP yang tidak mempunyai potensi bakat minat ke jalur akademik sampai perguruan tinggi, tapi memaksakan diri masuk SMA. Dia tidak akan lulus UN karena sulit mengikuti pelajaran di SMA. Tanpa lulus UN, mustahil bisa sampai perguruan tinggi. Kalimat tersebut termasuk dalam tubuh argumentatif karena menyajikan argumen yang logis dan didukung oleh bukti konkret untuk mendukung tesis. Penulis memberikan alasan mengapa lulusan SMP yang lebih berbakat di jalur profesi sebaiknya memilih SMK, yaitu untuk menghindari risiko seperti kesulitan mengikuti pelajaran di SMA, tidak lulus UN, dan akhirnya tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.
Argumen tersebut juga disertai contoh nyata yang relevan untuk memperkuat pendapat sehingga memenuhi ciri utama dari tubuh teks argumentatif, yaitu menyajikan argumen dengan bukti dan penjelasan logis. Pada akhirnya, mereka akan menjadi pengangguran karena pelajaran di SMA tidak memberi bekal untuk bekerja. Dan yang terakhir, pada bagian penutup pada akhirnya mereka akan menjadi pengangguran karena pelajaran di SMA tidak memberi bekal untuk bekerja. Dan yang terakhir, kenapa masuk ke dalam penutup? Nah, bagian penutup berisi kesimpulan atau dampak akhir dari argumen yang telah disampaikan. Dalam teks ini, penutup menyimpulkan bahwa lulusan SMP yang tidak memiliki jalur pendidikan yang tepat, seperti memaksakan masuk SMA tanpa potensi akademik, akan berakhir sebagai pengangguran. Hal ini ditegaskan dengan menyatakan bahwa pelajaran di SMA tidak memberi bekal untuk bekerja. Penutup ini menegaskan argumen utama dan memberikan dorongan kepada pembaca untuk memikirkan pentingnya memilih jalur pendidikan yang sesuai. Setelah kita mengetahui contoh dari tes argumentatif itu seperti apa, mulai dari pendahuluan itu seperti apa, kemudian tumbuh argumen tadi seperti apa, dan yang terakhir penutup itu seperti apa. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan. Yuk kita berlatih. Pada latihan ini, di sini ibu akan memberikan kelompok. Nah, nanti akan bagi kelompok yang akan membuat bagian pendahuluan, kemudian yang membuat bagian tubuh, dan yang terakhir bagian penutup. Baik, langsung saja ibu bagikan kelompoknya ya. Untuk yang ada di sebelah kanan, mulai dari urutan ke-1 sampai dengan urutan ke-8, silahkan untuk membuat pendahuluan. Kemudian kelompok yang ada di tengah itu dari nomor ke-9 sampai dengan nomor ke-14, silahkan untuk membuat bagian tubuh. Dan yang terakhir, kelompok yang ada di sebelah kiri dari nomor ke-15 sampai dengan 20, silahkan untuk membuat bagian penutup. Ibu berikan waktu 7 menit untuk kalian membuat menyusun kalimatnya. Setelah itu, ibu akan menunjuk salah satu dari kalian atau yang ingin menyampaikan dari apa yang telah kalian susun. Nanti akan ada nilai tambahan bagi kalian yang berani menyampaikan. Silahkan ibu berikan waktu ya, 7 menit dari sekarang. Waktu sudah habis. Silahkan ibu akan berikan kesempatan pada 3 orang untuk menyampaikan. Baik, siapa yang ingin menyampaikan? Yang pertama, ya siapa? Ayo, silahkan angkat tangannya. Bunga? Baik, silahkan Bunga, sampaikan apa yang setelah kamu buat dan susun di bagian pendahuluan. Ya, baik, silahkan. Ya, betul. Bagus. Selanjutnya, siapa yang ingin menyampaikan kembali? Ada 2 orang lagi. Baik, ibu langsung tunjuk saja ya. Yang tidak ada yang ingin menyampaikan atau mengangkat tangannya. Baik, boleh. Yang kedua oleh Adil. Dan yang terakhir oleh Rika. Silahkan. Bagus. Kalian sudah membuat mulai dari
yang pertama menyampaikan bagian pendahuluan, kemudian yang kedua bagian tubuh, dan terakhir penutup. Kalian sudah baik menyusun kalimat yang telah kalian buat. Setelah membuat bagian dari salah satu tes argumentatif, sekarang ada evaluasi. Nah, agar kalian mengingat materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan link quiznya ya. Silahkan untuk akses dan isi. Di sini ada 10 soal pilihan ganda. Nah, Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mengisi. Ini untuk linknya ya. Silahkan Ibu berikan waktu dari sekarang. Selesai. Alhamdulillah, Masya Allah, hebat-hebat kalian. Baik, kita bisa lihat siapa yang mendapatkan nilainya paling tinggi. Ada Rika. Tepuk tangan untuk Rika. Kalian semua hebat ya. Rika sudah baik, silakan untuk pertahankan. Yang lain juga sudah baik. Tetap semangat dan pertahankan jika sudah baik, dan jika belum, terus belajar. Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin menyimpulkan terlebih dahulu dari materi yang Ibu telah sampaikan? Silahkan, satu orang. Boleh, silahkan angkat tangannya. Ihsan, mau? Silahkan. Ya, tuh, bagus Ihsan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan mencatat kembali tentang tes argumentatif. Tes argumentatif adalah tes yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran suatu pendapat atau gagasan. Tes ini memiliki struktur utama, yaitu ada pendahuluan yang menyampaikan isu dan tesis, kemudian badan argumen yang menjelaskan argumen dengan bukti konkret, dan penutup yang merangkum argumen serta menegaskan tesis pemahaman teks argumentatif, membantu siswa berpikir kritis, menyusun argumen logis, dan menggunakan fakta atau data secara efektif untuk mendukung pendapat. Selanjutnya, ada tugas rumah yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini silahkan Ibu berikan tugas kepada kalian untuk membuat teks argumentatif mulai dari pendahuluan, kemudian tubuh argumentasi, dan juga penutup. Silakan kerjakan dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Sebelumnya, semoga apa yang telah kalian pelajari hari ini bisa menjadi wawasan baru untuk kalian semua. Sebelumnya, terima kasih anak-anak sudah menyimak dan belajar dengan baik pada hari ini. Sebelum akhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silahkan untuk KM memimpin doanya. Nah, pesan dari Ibu, tetap semangat dan terus belajar tanpa lelah, karena kalian harus yakin dengan kalian belajar ada masa depan yang cerah. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.